Farah tak bisa memejamkan matanya. Berjam-jam menunggu kedatangan dari Daryl, namun pemuda itu tak kunjung datang. Farah akhirnya melirik jam di layar ponselnya. Sudah pukul 1 dini hari, tapi tak ada tanda-tanda kemunculan Daryl. Farah yang awalnya merebahkan diri di ranjang, langsung mengubah posisinya menjadi duduk dan bersandar di headboard. Entah mengapa, rasanya ditinggal pergi oleh Daryl barusan, menyisakan rasa kesepian dalam hatinya. Apa aku salah kalau menghubungi kamu duluan? Gumam Farah sambil menatap layar ponselnya. Ingin rasanya Farah tahu, sedang di mana kira-kira Daryl kini. Tapi kembali ia harus ingat kalau dirinya tak boleh menghubungi pemuda itu duluan. Farah akhirnya memutuskan untuk keluar kamar dan menuju ke dapur yang ada di villa tersebut. Ia berjalan ke kulkas yang menempel di kitchen set, membuka kulkas tersebut dan mencari minuman dingin. Hanya ada air mineral di dalamnya, tak ada minuman alkohol. Padahal awalnya Farah berharap bisa menemukan beberapa kaleng bir di sana. Farah berdejak kesal. Cuma air putih. Kepala Farah menggeleng tak percaya. Dengan terpaksa, akhirnya Farah mengambil sebotol air mineral tersebut. Membuka tutup botol kemasannya lalu meneguk isinya. Perempuan itu lantas duduk di kursi yang ada di kitchen bar, sambil memperhatikan layar ponselnya. Menanti kabar dari Daryl, tapi percuma, tak ada notifikasi apa-apa. Sepertinya Daryl tidak akan kembali ke sini. Apa sebaiknya aku pulang saja? Tanya Farah pada dirinya sendiri. Ya, memang sebaiknya ia pulang saja ke apartemennya. Tak perlu mengharapkan kedatangan Daryl lagi. Tentu ia telah memiliki acara dengan tunangannya. Farah bangkit dari duduknya, lalu segera meraih kunci mobil, tas, dan kemudian pergi meninggalkan privat villa itu walau sudah dini hari. Sebelum kembali ke apartemennya, Farah menyempatkan untuk mampir ke minimarket 24 jam yang letaknya berdekatan dengan apartemennya itu. Ia hendak membeli beberapa kaleng bir, soft drink, dan juga cemilan, sebagai peneman dirinya menonton film di Netflix. Setelah selesai melakukan pembayaran, Farah pun dengan terburu-buru kembali ke mobilnya. Mbak, panggil seseorang di belakang Farah sebelum dirinya sampai di mobil. Farah refleks memutar tubuhnya dan menemukan seorang laki-laki yang sedang berjalan ke arahnya. Maaf, tadi ini terjatuh dari dompet Anda, ucap laki-laki itu seraya menyerahkan sebuah kartu member produk kecantikan. Tadi terjatuh waktu Anda melakukan pembayaran di kasir. Kebetulan saya tadi mengantri di belakang Anda, jelas laki-laki itu. Farah sangat yakin kalau itu memang kartu miliknya. Tadi sore memang sempat ia pakai. Segera ia meraih kartu itu dari tangan si laki-laki. Aduh, terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Berarti Mbak ini ikut member produk Jazzpew ya? Tanya laki-laki itu ramah. Kenapa Mas bisa tahu kalau itu kartu member produk Jazzpew? Kini Farah yang dibuat penasaran. Pasalnya di kartu memang tidak tercantum nama merek produk. Hanya sebuah kartu dengan motif berwarna gold yang berisi gambar wajah seorang wanita dari samping. Laki-laki itu tersenyum tipis. Iya, kebetulan saya bekerja dengan pemilik produk ini. Saya sopir pribadinya, Mbak, terangnya. Farah seketika itu membulatkan bibirnya. Pantas saja laki-laki ini paham dengan kartu ini. Rupanya ia sendiri bekerja dengan pemiliknya. Ada produk skincare terbaru yang launching, apa Mbak sudah coba? Farah mengangguk. Kebetulan baru tadi sore saya beli. Saya paling suka dengan semua produknya Jazzpew. Bikin kulit bagus. Jelas Farah. Baru kali ini ia mengobrol dengan laki-laki asing dan malah membicarakan seputar skincare. Biasanya hanya kaum wanita yang paling repot dengan urusan itu. Wah, saya senang kalau Mbak suka dengan produk milik atasan saya itu. Bahkan keluarga saya pakai juga, Mbak, kata laki-laki itu. Wah, enak dong, pasti dapat diskon atau bisa jadi gratis ya, tebak Farah. Iya, gratis, Mbak, jawabnya sambil nyengir. Sejurus kemudian Farah jadi penasaran dengan laki-laki yang berwajah lumayan ini. Apa Mas tinggal di daerah sini juga? Tanya Farah kemudian. Ia merasa pernah melihat laki-laki ini sekali.
namun lupa di mana. Oh enggak, saya kebetulan lewat, baru saja dari tempat saudara saya. Mereka tinggal di sana. Laki-laki itu menunjuk bangunan apartemen yang juga ditempati oleh Farah. Farah mengangguk-anggukkan kepalanya paham. Mbak sendiri memang tinggal di dekat sini ya? Tanya balik laki-laki itu. Iya, saya juga tinggal di apartemen itu. Farah menunjuk apartemennya. Oh, ternyata kebetulan ya. Iya, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Saya balik duluan ya mas, kata Farah hendak berpamitan duluan pada laki-laki itu. Takut juga Farah berlama-lama, mengingat ini dini hari. Sama-sama, jawabnya sambil memberi senyuman pada Farah dan membiarkan perempuan itu pergi. Farah segera bergegas masuk ke dalam mobil, lalu melajukan mobilnya ke apartemen miliknya. Sampai di unit apartemen miliknya, Farah langsung menuju ke sofa yang terletak di ruang tengah. Ia menghempaskan tubuhnya dengan lemas di sofa tersebut, lalu merogoh tasnya dan mencari ponsel. Raut kecewa langsung terpasang di wajah Farah, padahal ia berharap kalau Daryl memberi kabar padanya. Namun tak ada. Farah berdejak kesal, katanya janji mau balik lagi setelah urusannya selesai. Tapi sampai jam segini belum juga ada kabar. Farah lalu menepuk dahinya, merasa heran juga dengan dirinya sendiri. Apa-apaan sih? Ngapain juga mikirin dia? Bukannya dia cuma mesin pencetak uang buat aku. Dia sendiri cuma cari kepuasan denganku. Gak seharusnya dibawa ke perasaan kan? Farah mencoba mengingatkan dirinya sendiri agar tak terlalu jauh mengharapkan Daryl, pemuda kaya raya yang masih baru ia kenal. Aku malah lupa kenapa aku tidak bertanya pada Daryl ya. Apa aku juga boleh mencari kekasih untuk dijadikan suami? Gak mungkin dong mengharapkan Brondong itu jadi suamiku. Apalagi dia sepertinya cinta mati sama tunangannya. Farah bermonolog, memikirkan nasib dirinya ke depan. Memang sudah sepakat untuk menjadi pacar simpanan Daryl, tapi Farah juga ingin mencari calon suami untuk diajak menjalani kehidupan rumah tangga yang ia impikan. Farah lalu membuka kaleng bir yang baru saja ia beli. Meminumnya beberapa teguk, namun tiba-tiba ia merasakan cacing-cacing di perutnya seperti sedang parade dan minta makan. Ia lalu bangkit dari sofa, menuju ke dapur dan hendak mencari makan. Lagi-lagi dia lupa kalau semalam ia tidak tidur di sini, dan tak ada bahan makanan apapun kecuali mie instan. Makan mie instan, alis Farah bertaut. Sebenarnya tak masalah makan mie instan, tapi tiba-tiba muncul di kepalanya rasa takut kalau badannya akan cepat melar kalau makan mie instan di jam segini. Takut juga kalau nanti Daryl jadi memprotes badannya karena tambah gendut. Kalau begini, kembali rasanya Farah rindu akan sosok Daryl. Biarpun baru dekat, tapi Daryl berhasil membuat Farah terpukau dengan bakat memasaknya. Tapi sekarang, harus terima kenyataan dulu kalau perutnya lapar dan terpaksa makan mie instan.